Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusianya yang kamukallaf, yang kabalek, urang ineng ataupun urang agam, urang kafir ataupun urang Islam di atas boh bahagian. Al-mukallafuna khalaqahumullah ala arba'ati aksamin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusianya yang kamukallaf di atas boh bahagian, boh golongan. Bahagian yang pertama, khalaqahumullah li jannatihi la li khidmatihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusianya yang kamukallaf kena beri syurga sehingga di uruk akhirat. La li khidmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkhidmat kepadanya. Di antaranya orang-orang kafir yang di dalam kehidupannya selalu bermaksiat kepada Allah. Urang-urang kafir yang di dalam kehidupan awaknya selalu dikerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak pernah mengenal yang namanya Islam. Akan tetapi di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga tamenglah urang kafiran dalam agama Islam. Hana trip ohlihnya langsung meninggal. Meninggal urangnya berada dalam agama Islam. Meninggal urangnya berada dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberi syurga kepada urangnya sehingga di uruk akhirat kelak. Walaupun demikian urangnya hana pernah ibadat kepada Allah semasa hidup karena Allah tidak pernah memberikan kesempatan, Allah tidak pernah memberikan peluang kepadanya untuk berkhidmat kepadanya. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, khalaqahumullah la li jannatihi wa la li khidmatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusianya yang kamukallaf tidak akan pernah memberikan syurga kepada mereka di hari akhirat kelak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan peluang kepada mereka agar mereka beribadah kepadanya, yaitu orang-orang kafir yang tidak pernah mengenal yang namanya Islam, yang selalu bermaksiat kepada Allah hingga akhir kehidupannya. Dan juga di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan syurga kepada mereka orang-orang kafir. Kemudian golongan bahagian yang ketiga, khalaqahumullah li jannatihi wa li khidmatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusianya yang kamukallaf ingin kena beri syurga sehingga wate uruk akhirat. Wali khidmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkhidmat kepadanya. Di antaranya para rasul, para nabi, aulia-aulia Allah, para ulama. Tentunya Allah memberikan peluang kepada mereka dan insya Allah Allah akan memberikan syurga kepada mereka di hari akhirat kelak. Dan juga orang-orang Islam yang taat kepada Allah,
urang-urang Islam yang taat kepada Rasulullah, urang-urang yang bertakwa kepada Allah. Tentunya Allah memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka beribadah kepadanya, yang insya Allah di hari akhirat kelak Allah juga akan memberikan syurga kepada mereka. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Getanya urangnya termasuk urang-urang yang disayang oleh Allah. Getanya urangnya termasuk urang-urang yang dicinta oleh Allah. Buktinya getanya urangnya termasuk urang-urang yang diberi kesempatan oleh Allah agar getanya beribadah kepadanya. Mungkin saudara-saudara getanya, rakan-rakan getanya, hana truh bak tempatnya urangnya. Karena sakit, golom tunte. Pakan cit, karena Allah tidak sayang kepada mereka. Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkhidmat kepadanya. Maka oleh sebabnya, getanya harus selalu tak berdoa kepada Allah. Mungkin urung-urung awai, dari awai hanagot, dudo kagot. Na urung god, dudo wagot, ke para ulama, para aulia. Getanya uronyo termasuk urung-urung yang god. Diberi kesempatan oleh Allah, na tak sembahyang, na tak puasa, na tak berjagat. Getanya termasuk urung-urung yang bertakwa kepada Allah. Hingga kapan? Hana tadujan. Pekeh di akhir kehidupan getanya husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, nyan hana tadupu. Oleh sebab demikian, getanya harus selalu tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al akhira kalamina indan tihai ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah. Sabi-sabi dan nama Allah. Semoga getanya di akhir kehidupan getanya, di akhir hayat getanya merempakkan kalimah la ilaha illallah. Karena nepegah li Rasulullah. So manteng ahwatnya tarik nyawang merempakkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Yaitu jeroh seneleh meninggai husnul khatimah langsung dalam syurga Allah. Belum lagi danyo meninggai itu uro Jumat. Gedanyo meninggai itu malam Jumat. Nyam cukup bahagia kehidupan gedanyo, kehidupan di alam kubur dan kehidupan singgah di uro akhirat. Karena nebegah li Rasulullah, man mata yaumal jum'ati aw lailaha amana minal azabil kabri wa fitnatihi. So manteng yang meninggal uro Jumat ataupun malam Jumat, nyan aman urang nyan daripada azab kubur dan aman urang nyan daripada fitnahnya kubur. Nah urang meninggal uro Kamis, suput meninggal lih sembahyang asa kira-kira. Karena kasuput katelat gesi meyublah malam Jumat. Nyan hana gekira urang nyan meninggal malam Jumat. Nah urang meninggal uro Jumat, kasuput meninggal. Karena katelat gesi meyub malam Sabtu. Nyan urang nyan gekira urang yang meninggal uro Jumat. Hitungan ji di ketika terbit nyawang dalam tubuh danyo pajan. Kan awate semeyub. Awate terbit nyawang dari tubuh danyo pemalam Jumat ataupun uronya Jumat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mentafsirkan bagaimana yang dikatakan dengan azab kubur. Yang kekun dengan azab kubur yaitu urang yang meninggal uro Jumat ataupun malam Jumat aman urangnya daripada binatang-binatang yang na di dalam kuburan. Ulat, kala, ula dan lain sebagainya. Hani pajuh tubuh urangnya. Nyan urang yang meninggal malam Jumat aman daripada binatang-binatang yang lainnya. Kemudian aman lam urang yang meninggal malam Jumat ataupun uro Jumat daripada fitnahnya kubur.
Maksud daripada fitnahnya kubur yaitu aman urungnya daripada pertanyaan malaikat, marrabuka, wama imamuka dan lain sebagainya. Nyan mudah untuk terjawab menyagedanya melinggai di uro Jumat ataupun malam Jumat. Nyan memberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab demikian, legitanya selalu ta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang na dalam dada katanya baik gadah, iman yang na dalam dada katanya berkokoh. Karena nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u yamutu ala ma asya alaih. Orang akan mati di atas apa ia hidup. Kebiasaan yang gedanya lakukan di dalam kehidupan gedanya di sinan ke akan meninggal gedanya. Gedanya urang taat kepada Allah, insya-Allah gedanya meninggal dalam taat. Gedanya selalu bermaksiat kepada Allah, nauzubillah. Rasulullah yang pegah, gedanya akan meninggal dalam su'ul khatimah, nauzubillah summa nauzubillah. Maka bertobatlah kepada Allah. Tak kira kedua tu dalam 20 jam siurati malam solat tak pubut maksiat dengan tak ibadat kepada Allah. Menyagedanya le tak pubut maksiat, maka bertobatlah kepada Allah agar di akhir kehidupan gedanya bermerempak yaitu jroh senelih husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, khalaqahumullah li khidmatihi la li jannatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusianya, memberi peluang, memberi kesempatan kepada mereka agar mereka beribadah kepadanya. La li jannatihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan syurga kepada mereka. Mungkin urung-urung awai pun hanagat kehidupan gatnyan dudo kaget. Na urung-urung awai gat dudo gat. Nyo gedanyo uronyo termasuk urung-urung yang gat. Sanggup tabuk kutikan gedanyo mandum uronyo jroh seneleh. Tidak sanggup. Oleh sebab demikian berdoalah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengerjakan perbuatan yang perbuatannya gadah iman yang na dalam dada gedanyo. Karena nebagah li Rasulullah na paduboh hal yang dapat gadah iman dalam dada gedanyo, yaitu ohwate gedanyo meninggal su'ul khatimah, hana merempakkan kalimah la ilaha illallah. Perkara yang pertama yang jid kegadah iman gedanyo yaitu urang yang durhaka ke urang si. Nyan yang pertama. Jino ohwate takalan dalam kehidupan nyata letat urang durhaka ke urang si, urang yang kalih keluarga ketimbang anak mian yang galom keluarga. Urang yang kalih keluarga selalu memikirkan kehidupan dirinya, kehidupan isterinya, kehidupan anaknya. Tetapi jarang-jarang trip-trip 3 tinggal dek urang si. Uro malam tak minta peng. Karena urinang di rumah, karena anak di rumah. Orang yang meninggal katanya benar tak tinggal rumah ke anak tu. Orang yang meninggal katanya benar tak tinggal lampu ke anak tu. Anak katanya bergelam raya katruk kenan tak mikir ke anak tu. Tetapi dumna harta yang dikorbankan demi peraya katanya oleh urang si itu tua tu di saat katanya kahlih dalam keluarga. Orang kata to orang raya. Padu pasang baje tablo ke urinang tu. Tablo ke anak tu. Tapi jaring-jaring urang yang nageblo pakaian terhadap ayah dan ke mak ke. Maka kiranya menyegetanya orangnya termasuk urang-urang yang durhaka kepada orang tua, bertobatlah, minta maaflah kepada mereka agar di akhir kehidupan kitanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Perkara yang kedua yang jid iman dengan gadah dalam dada kedanyo yaitu wate na urang azan tak pegah haba. Dia dengar suazan, merangkapat suazan, ke bahapi merangkapat, ada nama dia dengar suazan. Tak pegah haba karo tu. Nyan iman yang na dalam dada danyo gadah nepegah li Rasulullah. Pelom monya gedanyo tengah dah dengar suazan nyan tak nyan cukup bahaya. Menyenada dengar suazan tak nyan efeknya jenazah gedanyo gehon tengah hati balikum. Ladom ada dakalan urang menyena sai 10 kilo sagai. Tapi yang wate meninggal 6 dedaba bak kuburan. Gehon dan san 200 kilo. Dah tak urang 50 kilo sagai. Maka wate duh tadinga su azan nyan langsung tak beda. Baik dah li. Nyan mengefek jenazah kedanyo gehon tengah wate meninggal itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang jid kegadah iman gedanyo benci gedanyo terhadap ulama. Nyan le hadis-hadis le riwayat yang menyatakan menye gedanyo benci kepada ulama nyan iman gedanyo akan sirna akan gadah. Mungkin enokuh yang dapat ulun tuan sampaikan jino gedanyo damang dalam rukun-rukun al-khutbah.